Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas Biologi B semester 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas praktikum kimia organik, yaitu analisis uji protein. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menentukan kandungan protein yang terkandung di dalam sampel, dan metode yang digunakan yaitu metode koagulasi, yaitu penggumpalan akibat pemanasan dan penambahan asam. Untuk alat dan bahan yang digunakan kali ini adalah ada sendok, 4 buah gelas, ada panci, lalu untuk bahannya ada cuka, kecap manis, susu, putih telur, minyak, dan juga air. Jadi, ion H+ pada CH3COOH ini akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat mempengaruhi keseimbangan dan kecukupan muatan dari protein itu sendiri. Hal ini dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi pada sampel itu sendiri. Apabila protein dipanaskan, maka protein akan menggumpal atau terjadi koagulasi dan juga mengalami denaturasi atau perubahan bentuk protein, di mana protein kehilangan fungsi biologisnya dan terjadi perubahan terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Adapun langkah-langkah untuk memulai praktikum kali ini, yaitu yang pertama, sampel kita masukkan ke dalam gelas seperti ini, ke dalam masing-masing gelas. 4 sampel dalam 4 gelas yang berbeda. Lalu dimasukkan sedikit air ke dalam panci yang kemudian kita didihkan atau panaskan. Kita didihkan airnya untuk 10 menit atau sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita angkat airnya, lalu kita diamkan untuk beberapa saat. Setelah kita biarkan beberapa saat, lalu kita masukkan gelas-gelasnya ke dalam panci yang berisi air panas ini. Dikarenakan dalam satu panci ini tidak bisa memuat 4 gelas sekaligus, saya nanti akan uji ini secara terpisah. Lalu setelah dimasukkan seperti ini, kita tambahkan cuka, beberapa tetes cuka, Semakin banyak penambahan cuka di sini akan semakin membuktikan seberapa banyak protein yang terkandung di dalam sampel. Setelah itu, kita aduk sampel. Ketiga sampelnya kita aduk. Di sini dapat kita lihat pada susu ini langsung terjadi denaturasi dan koagulasi seperti ini setelah ditambahkan cuka. Untuk kecap, di sini tidak terjadi apa-apa, dan untuk minyak pun seperti itu. Ini telur, dan untuk telur juga terjadi penggumpalan seperti ini. Setelah itu kita lakukan pada sampel terakhir, yaitu pada minyak. Kita tetesi minyak dengan cuka juga. Lalu kita aduk.
Di sini dapat kita lihat bahwa pada minyak tidak terjadi koagulasi dan denaturasi karena minyak di sini tidak mengandung protein. Di sini hasil untuk setelah dipanaskan dan ditambahkan dengan cuka. Di sini telur terjadi koagulasi seperti ini, ada penggumpalan. Hal ini membuktikan bahwa telur ini mengandung protein. Lalu begitupun pada susu. Di sini terjadi penggumpalan pada susu. Hal ini juga membuktikan bahwa pada susu ini mengandung protein. Lalu pada kecap manis, di sini tidak terjadi apa-apa karena kecap di sini yang saya gunakan tidak mengandung protein. Lalu yang terakhir itu pada minyak. Pada minyak pun tidak terjadi koagulasi karena minyak juga tidak mengandung protein. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa putih telur, susu, dan susu itu mengandung protein, sedangkan pada sampel minyak dan kecap itu tidak mengandung. Sebenarnya, untuk menentukan itu gumpalan protein atau bukan, bisa diuji dengan reagen spesifik, namun karena kita praktikum di rumah, jadi kita hanya dapat menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam langkah kerja ataupun apa yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.